Aduh, ini masih berantakan lagi. Ini akan ada tamu nih. Aduh. Inilah, ini hari ini spesial banget nih buat kalian semua. Hari ini bakal ada hal yang unik untuk kalian semua. Makanya setupnya agak beda nih. Kita bakal ngebahas PKK lagi. Tapi kenapa PKK lagi, Bang? Ya, karena PKK itu worth untuk dibahas. Dan kalian pasti pengen tahu dong, kesimpulan dari PKK kemarin kayak gimana. Kita hari ini juga sedang nungguin Adam. Ini gue lagi nungguin Adam. Tapi kok Adam lama banget ya kayaknya. Kok belum datang nih Adam nih. Halo. Panjang umur. Sorry cuy. Sampai harus beli-beliin kayak gitu. Gimana? Bingung. Berapa ini? Berapa? Tahu ganti tuh uang gue. Lu lagian WhatsApp gue pagi-pagi suruh beli jajanan buat apaan? Pasti kaget dong. Iya. Itu dia bro. Kita hari ini Ceban 20. mahal banget. Cepet lah. Ongkir. Kamu tidak bisa matematika ya. Nah hari ini tuh gue pengen ngobrol ke lu dan juga bareng teman-teman nanti. Iya. PKK. Berapa orang? Lo, udah ada bangkunya. Ya pokoknya segitulah. Siapa tuh? Kok ada yang ngetok? Halo? Belum, itu hantu. Ngeri bang. Mau ngobrol sama siapa sih? Ngeri bang. Hah? Ngobrol sama siapa? Nah jadi kita mau ngobrol sama panitia PKK cuy. Kemarin kan kita ngobrol sama ketua BPM dan lain-lain kan. Iya. Sekarang kita mau ngomong sama panitia PKK-nya langsung. Panitianya Langsung aja kita panggilin. udah nyampe apa bro? Udah nyampe tuh, udah ngetok-ngetok. Silakan masuk, masuk. Halo. Billy nih, Billy. Silakan duduk. Halo. Silakan dulu, langsung aja duduk. Ini dia. Tiba-tiba hadir. Udah lama tadi nunggu depan. Saya enggak kedengeran tadi. Dari kemarin lah. Dari kemarin. Maaf banget ya. Hujan panas ya. Oh, tadi sempat mendung katanya. Mega mendung katanya. Ini udah duduk semua nih. Udah duduk semua kan? Ayo berangkat yuk, berangkat. Ayo Pak, berangkat Pak. Kan bus bang. Bukan patas ya. Jadi kita di sini ada snack kalau pengen tapi belum dibuka ya. Saya buka dulu ya. Boleh itu mau sambil dicemirin juga nggak apa-apa. Boleh sambil dibuka. Nah kemarin kita udah ngobrol-ngobrol tentang PKK, kita udah ngebahas tentang PKK sama ketua BPM yang sekarang yaitu Amel. Sekarang kita pengen langsung ngobrol sama ambil diri ya kalau mau ya. Panitia-panitianya, betul. Panitia tahun ini ada dosen dan juga mahasiswa, tanda tanya? Betul kan? Nah, kok bisa ada kolaborasi antara dosen dan mahasiswa sih? Ya. Pengen tahu dulu, aku nih antusias gitu loh. Nanti baru kita satu-satu kita kenalin. Gitu. Boleh siapa yang mau jawab kira-kira? Kok bisa ada gagasan Dosma? Sebelah gua aja lu nih, sebelah gua nih. Boleh si Udah gua mewakilin deh, Dilan. Ganteng nih. Jadi sebenarnya kalau di IBKKG itu panitia PKK memang terdiri dari unsur dosen dan mahasiswa. Jauh sebelum gua masuk pun juga memang udah kayak gitu ya. Betul. Terus sempat nyari alasannya kenapa sih? Jadi sebenarnya panitia dosen dan mahasiswa itu karena PKK atau zaman dulu tuh ospek ya. ya. Itu kan erat kaitannya dengan perpeloncoan kegiatan-kegiatan yang unfaedah lah gitu kan buat mahasiswa. Nah makanya kalau nggak salah mulai tahun 2000-an itu akhirnya pihak kampus mencoba mensupervisi panitia mahasiswa. Jadi tidak akan terjadi kegiatan-kegiatan atau aktivitas perpeloncoan. Ya perpeloncoan atau penyimpangan-penyimpangan. Gitu. Makan dulu Pak. Makan dulu. Astornya udah manggil-manggil dia. Luar biasa. Nah, kayak Bu Mori udah pengen tuh. Nah, pastinya kalian semua penasaran dong. Ini siapa-siapa aja sih yang ada di sini. Dan tadi kita udah dijelasin juga sama Pak Jo kalau kenapa PKK tuh berbeda. Gitu. Nah, boleh dikenalin dulu mungkin masing-masing siapa sih kalian semua? Gitu. Boleh dari yang paling ganteng. Oh dia nyari Astor. Halo semua, perkenalkan nama aku Dian Joshua Wijaya. Saya sendiri dari angkatan 2020 jurusan IAB. Luar biasa. Next. Halo semuanya, nama aku Emilia dan aku dari jurusan 2022
Jurusan manajemen. Jurusan apa tadi? Bener, sorry banget. Jurusan Sorry 22. Sorry banget nih sebelumnya. Angkatan manajemen. Kenapa dia gugup? Masih konsentrasi. Karena belum makan Astor. Belum Bener makan banget. Astor. Bener banget. Dibalikin lagi ke yes. Ya, silakan. Oke, perkenalkan nama aku Safir Hamda. Dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 22. Silakan langsung ke Bu Mori. Saya ya? Iya, boleh. Saya Mori. Ada mic clip on? Nah, Iya, nggak saya punya. Mori, saya kebetulan dosen manajemen di sini. Tapi nggak kelihatan kan ya kedosenannya ya? Oh iya, Iya kan? betul. Masih sama ya kan? Don't Mirip-mirip. judge a book by its cover. Yes. Masih muda. Kalau Masih nanya muda. angkatan, jangan deh mendingan. Paling senior. Aduh. Silakan. Pak Jo, silakan Pak Jo. Halo, saya Hei. hampir keceplosan lagi. Ya, saya Pak Jo, dosen ilmu komunikasi angkatan 2009. Oh, tunggu gimana? Gimana? Ngarang banget Pak Jo. Orang nggak. Emang Pak Jo tuh kelihatan muda banget kok. Tenang aja. Silakan. Oh, tarik nafas dulu, kunyah dulu. Oke, mungkin yang PKK kemarin udah kenal aku. Nama aku Cynthia, tapi bisa dipanggil Cindy. Aku jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Luar biasa. Enggak ada tepuk tangan sih. Silakan. Di samping dulu nih mahasiswa. Halo, perkenalkan nama saya Billy, jurusan manajemen dari angkatan 2021. Save the best for the last, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Supri. Ya, selaku dosen administrasi bisnis. Masih muda nggak? Masih muda kelihatan. Masih dong. Ibu Mori, Pak Jo, Dia paling senior. Lu paling junior sini. Iya. Di Aku sini tutup mulut. menjadi bagian panitia dosen juga ya. Iya. Pak Supri ini bos kita nih. Oh iya. Berarti Pak Supri adalah ketua dari panitia. Betul. Luar biasa banget. Ya. Nah ini kan tadi udah seperti yang dijelaskan ada dosen dan ada mahasiswa ya. Tadi udah dikasih tahu alasannya. Pak Supri sendiri mengepalai kedua belah pihak atau hanya dosen saja? Ya. Tentunya kalau ditanya mengepalai kedua belah pihak, itu kita berada di titik tengahnya. Ya kan? Antara dosen dan mahasiswa. Ini ada kemauan dari mahasiswa yang kita teruskan juga ke dosen. Jadi yang nantinya ya betul kedua-duanya itu kita mengintegrasikan supaya hasil dari PKK ini nantinya berjalan dengan baik acaranya. Nah di mahasiswanya sendiri ada yang ku dengar ya, itu ada BPM dan non BPM. Nah yang BPM siapa, yang non BPM siapa sih? Absen Dulu. Yang BPM mana yang BPM? BPM. Berarti yang non BPM Cindy, Syafira sama Emil. Luar biasa. Kenapa kok Cindy, Syafira dan Emil pengen jadi panitia PKK sih? Siapa duluan? Cindy boleh. Cindy boleh. Kalau aku mungkin ini karena tiba-tiba kali ya, kebetulan yang ngejoinin aku juga jadi panitia buat PKK 2023 itu Safira. Kebetulan dia kayak pengantarnya aku lah jadi panitia. Karena waktu itu lagi dibutuhkan untuk jadi MC, kebetulan MC buat PKK. Dan Safira kebetulan nawarin aku karena aku udah pernah ada pengalaman sekali MC di kampus. Jadi Safira ngajak aku nih kebetulan, karena dia ngerasa kan kamu udah ada nih pengalaman satu, coba aja sekali lagi nemenin gitu. Jadi MC lah dipanggil, MC bareng yuk. Terus Gitu. akhirnya dari panitia juga udah approve dan aku jadi panitia kebetulan, jadi bagian dari PKK 2023. Luar biasa sekali. Nah ini yang Boleh tepuk tangan dong? boleh. Oh ya. Yang Sorry. kayak gini jangan sampai telat dong ya. Iya, ngunyah soalnya Pak Supri. Dari tadi tuh Astornya kiri kanan nih. Ada lapar kayaknya ya. Maaf banget nih, kita cuma ada snack gak apa-apa ya. Nah, Pengertian mantap banget lah loh ini. ini Iya, hostnya kita- sebenarnya yang bawain itu Bapak Adam di situ. Saya di Iya, sini. ganti ya uang gua ya. Siap. Nanti di TF. Udah. Biasanya nih Pak Jo nih sering banget yang ngurusin MC dan lain-lain gitu. Pak Jo, bagaimana kesan Pak Jo terhadap MC kita nih Pak? Kesannya MC-nya gue itu perfect tuh. Cantik! Karena gue sebenarnya kalau MC feeling gue tuh gue milihnya Safira. Ya, Kenapa Safira? Karena gue suka karakter vokal dia. ya. Itu suaranya khas. Jadi
sebelum PKK mulai, jauh sebelum PKK mulai, gue istilahnya udah ngetek lah ya. Udah ngetek nih. Oh ini MC gue gitu. PKK nge-MC ya gitu. Karena gue yakin suaranya dia tuh karakter banget gitu. Coba. Cek. Coba perkenalan. Aku coba ya. Halo, selamat siang Ibikers. Perkenalkan, nama aku Safira Hamda dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Bener kan? Gitu. Bener. Nah tapi emang kenapa Billy tiba-tiba dahsyat gitu? Bagus. Aja memang bagus. Agak salting ketika Tapi ternyata setelah berkolaborasi mereka bertiga gimana Pak Jo? Awalnya kan Safira doang. Iya, setelah mereka bertiga tetap kalau buat gue Perfecto. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Luar biasa. Ya mungkin ada plus minus ya. Iya. Dengan segala effortnya dari MC dengan Jason. Harusnya sebenarnya berempat, cuman satu Nicholas ya. Iya benar. Berhalangan. Jadi akhirnya ya udah mereka bisa bertiga handle selama 3 hari loh ya. Itu bertiga dan ya hopefully mereka bisa running well. Dan itu juga jadi pengalaman dan pelajaran buat para MC PKK. Luar biasa. Dan kalian juga kalau pengen jadi MC boleh belajar sama Kak Syafira, Kak Cindy juga gitu. Nah, dari Pak Supri, maaf nih aku shift ke Pak Supri. Bagaimana Bapak melihat acaranya berjalan kemarin? Mulai dari persiapan ya, kalau kita lihat persiapannya itu betul-betul matang. Misalnya kita siapkan betul-betul matang dan memang ada sedikit problematika dan sampai saat di hari H, di 1, di 2, di 3 juga itu berjalan dengan lancar juga gitu ya. Walaupun di sana ada sedikit kendala, tapi panitia dari kerjasama semuanya nih ya, itu bisa terselesaikan dengan baik sih. Luar biasa. Nah, tadi ada banyak banget ya volunteer dari BPM, non BPM. Kenapa sih yang non BPM pengen ikutan jadi panitia PKK cuy? Tadi siapa yang non BPM? Aku non BPM. Oke, boleh Emil. Sama. Emil. Ya gimana Jadi, Emil? Awalnya itu kan aku itu sebenarnya maba kupu-kupu ya. Jadi dari semester 1 itu aku emang kurang berpartisipasi. Nah, kebetulan aku lihat nih BPM ada open recruitment. Untuk PKK ini. Nah kebetulan di saat itu aku juga nggak punya temen kan. Gimana? Aku nggak punya teman. Iya, jadi aku mikir untuk bangun relasi juga lah. Gua temen lu. Nah, terima kasih. Nah, terus aku join dan akhirnya sekarang aku jadi kenal banyak orang. Luar biasa. Dan plus poinnya itu aku bisa dapat juga poin SKKM. Oh, dapat SKKM. Bener. Luar biasa. Itu ya. Nah, kalau dari Syafira dan Cindy, cuy, kenapa lu pengen jadi MC? Kalau tadi kan emang seneng ya? Iya. Syafira. Kalau aku tuh sebenarnya ya seperti yang Pak Jo bilang, sebenarnya jauh itu waktu itu Pak Jo pernah ngajakin. Yeah. Pokoknya kalau misalkan nanti ada pendaftaran kamu coba daftar gitu. Cuma kalau dari hati tuh nggak mau gitu. Jadi aku nanggepin Pak Jo tuh iya doang sebenarnya. Waduh. Pada saat itu. Bagaimana Pak? Karena aku takut. Oh maksudnya iya aja tuh. Coba dulu aja lah gitu. Tapi nggak dari hati gitu. Digituin lagi. Udah gue sapuin digituin lagi. Ya nggak apa-apa sih ya itu. Ya tapi sampai pada waktu itu ada anak BPM ya terus ngechat bilang katanya kamu sudah di booking sama Pak Jo gitu. Terus ya udah deh akhirnya. Luar biasa sekali. Bentar. Ya gue masih mikirin itu kenapa bisa. Gak apa-apa. Ya oke nggak apa-apa. Ya, nah dari kalian nih ya. Dari semua langsung, aku punya pertanyaan buat kalian semua. Menurut kalian, kesan kalian di PKK kemarin tuh gimana? Dari tadi kayak Billy sama Dilan, Billy ya kamu kemana? Boleh Bil. Boleh Bi. Koordinator nih. Oh beliau jadi apa? Saya ketua pelaksana dari mahasiswa. Ketuplak. Oke, untuk kesannya sendiri dari awal persiapan, konsultasi ke pihak dosen, pihak kampus, pihak mahasiswa, kemudian dari berbagai rintangan, hambatan, dan segala macamnya dari kapten acara, masa depan. Pokoknya semua terbayarkan pas malam inaugurasi itu. Ya. Yang hari ketiga bukan sih itu? Iya, hari ketiga. Iya. Itu pecah banget. Kenapa bisa terbayarkan? Acaranya memang meriah dan apa ya? Kan day 1, day 2 itu emang rada boring ya. Serius ya? Serius banget. Materi lah ya. Dari anak-anak juga belum serius, duduk doang. Di day 3 itu ada UKM yang perform, kemudian UKM festival, kemudian ada
performance UKM, dan segala macam. UKM itu apa? UKM apa aja yang datang? Unit kegiatan mahasiswa itu di kampus ada 18 dan itu semuanya perform. Semuanya perform? Iya. Semuanya. Yang jadi pertanyaan aku yang nanti akan ada di bawah di episode ospek berikutnya adalah basket kan. Kita bakal undang UKM basket. Dia perform ngapain sih sebenarnya? Basket. Dribble. Iya. Dribble udah. Di ruangan? Iya. Luar biasa sekali. Itu emang ketuanya tuh the best. Itu yang kalau misalnya jamin, Oh, itu yang kalau di belakang kalian tuh yang di TV itu lagi pas hariku berapa tuh? Ini hari pertama. Hari pertama. Iya. Pembagian kelompok ya. Hari pertama itu gimana? Oh, hari kedua. Ayo hari pertama apa hari kedua? Kedua ya bajunya Hari pertama itu batik. Hari pertama Jadi batik. hari satu ada outfit sendiri, kedua ada outfit sendiri, ketiga ada outfit termasuk sendiri. Yang kita kenakan ini hari ketiga. Luar biasa sekali. Kebanggaan. Kenapa Dynamite? Kenapa Dynamite? Iya. BTS kah atau Iya. Kenapa Dynamite? Boleh. Siapapun mau menjawab silakan. Baiknya sih Ya sebenarnya yang mencetuskan temanya Dynamite nggak bisa hadir sekarang. Tapi kalau nggak salah Dynamite itu karena yang namanya generasi muda kan mereka punya energi yang berlebih dan itu harus ledakan. Meledak lah ya, meledak gitu. meledak. Nah, emang kenceng banget tuh. Mahasiswa dan itu temanya dan juga kalau di PKK tiap tahun tema itu bisa dibilang mungkin sekitar 100% itu hasil pemikiran dari mahasiswa. Luar biasa. Penjelasan filosofisnya. Luar biasa banget. Desain bajunya itu mahasiswa. Kalau nanti aku pengen nanya nih masalah dosennya kan, dosennya sedengarku nih ya, kemarin tuh dosen perform keren banget, cuman nanti deh aku pengen nanya dulu kok MC gimana kesan MC itu kan di depan banyak mahasiswa ya, banyak junior kalian ya, bahasa kayak gitu, gimana perasaan lu berdua tuh pas ngeliat halo semuanya terus yang nontonin tuh wah buset sedunia. Silakan boleh Cindy mau Syafira. Boleh Cindy duluan boleh. Cindy dulu baru. Pastinya meskipun ini jadi pengalaman kedua ya, pengalaman kedua, tetap aja ada pasti rasa tegangnya. Tegang. Kayak bahkan kayak cuma dikit orang aja tetap aja ngerasa tegang kan pasti. Karena gimana caranya kita bangun ambience di ambience yang super yang wah gitu, biar audiens tuh gak ngerasa bosen itu kan. Pertama kesannya pasti tegang di awal, tapi aku ingat selalu kata Pajo. Kalau misalnya MC itu emang tegang, pasti bakal grogi, pasti gugup pasti. Tapi itu cuma 30 menit awal. Nanti kalau sudah 30 menit awal, lu bakal enjoy gitu. Bakal enjoy ngelanjutin sampai akhir, sampai hari ketiga. Dan bener sih emang bahkan waktu 30 menit awal tuh emang benar-benar panik, benar-benar grogi. Padahal udah persiapannya udah istilahnya mateng lah. Persiapannya udah mateng banget. Udah sampai gimmick segalanya udah disiapin bahkan, tapi tetap aja pas 30 menit pertama tuh grogi, tapi selanjutnya setelah upacara, setelah banyak sesi yang dilanjutin, ternyata enjoy juga gitu. Nyaman juga. Nyaman bener banget. Berarti menurut lu jadi MC itu udah termasuk comfort zone? Belum terlalu comfort zone karena jujur aja gue introvert banget ya, tapi berusaha untuk keluar dan berusaha untuk ngejadiin kalau public speaking kayak gini, MC ini jadi comfort zone buat gue. Luar biasa sekali. Nah dari Syafira silakan, kok bisa gitu loh, gimana perasaan lu tuh pada saat lu diliatin sama cowok-cowok ganteng dan cewek-cewek cantik di weekend gitu? Iya sama, pasti deg-degan banget, cuman kayak sebenarnya di kalau kita di backstage ya Cindy, selalu ada aja gitu sesuatu yang out of the box banget nih, yang sebenarnya waktu kita latihan pun sama latihan itu gak pernah terjadi gitu Kak. Tapi selama itu dari PKK Day 1 sampai Day 3 berlangsung, ada aja gitu pengalaman kayak yang kok bisa ini terjadi kayak gini, kayak kita kan MC bertiga nih, ada salah satu dari kita namanya Jason, kayak dia selalu melakukan gimmick-gimmick yang kita tuh nggak pernah terpikirkan sebelumnya, kayak tiba-tiba beli bunga gitu, dan itu semua dilakukan gimmicknya untuk ngasih ke maba kayak gitu sih. Berarti dia ngasih bunga ke maba? Iya, dan itu effort banget dia sendiri. Emang yang harus tiba-tiba. kayak gitu sih Dam. Oh itu nggak ada di briefing sebelumnya? Nggak ada sama sekali. Emang surprise pas di hari H PKK? Benar banget. Bro, emang. Kuncinya itu spontan. Contohnya kayak Astor inilah. Nah, menggait hati. Nggak ada, tadinya nggak ada. Menggait hati. Nah, coba kalau dari Emil berperan jadi apa sih pas PKK? Aku di divisi acara. Gimana tuh? Apa yang lu lakukan cuy? Lu menyiapkan acara bagaimana? Oke, jadi dari sebelum acara berarti ya. Dari sebelum acara itu nyiapin rundown dulu.
dimana rundownnya itu dibikinnya lumayan lama dan butuh banyak koordinasi juga bersama Pak Jo juga membuat rundown, memakan waktu yang sangat lama. Tetapi kita harus banyak skenario. Benar. Saya yang dikejar-kejar dulu dengan senior. Saya dikejar-kejar sama Mas Wah. Oh berarti Bu Mori dan Pak Jo ikut membantu lah ya. Kalau gue biasanya di divisi acara. Kalau di PKK tuh memang tiap tahun gue selalu divisi acara. Memang ngetek sebagai koordinator divisi acara. Tahun ini timnya bareng dengan Bu Mori. Jadi kita udah tenang kalau ada Pak Jo. Siapa timnya acara? Pak Jo aman. Selalu gue di konseptor. Jadi gue waktu pas karena kan yang banyak angkatan 2022 ya, mereka belum pernah kerja sama gue di PKK. Jadi gue bilang sama mereka kalau PKK itu di tim gue, tim acara, gue sebelum pre-event, sebelum acara itu pasti gue yang pusing, gue yang ribet. Jadi jangan bebankan mahasiswa yang ikut ribet nih. Jadi biar gue yang ribet mikir acaranya. Tapi ada perasaan sendiri dong pasti, Emil, untuk dalam lu menyiapkan acaranya. Perasaan lu bagaimana pada saat aduh pusing nih gitu? Sejujurnya sebelum acara mulai itu nggak ada pusing sama sekali. Mulai deg-degan itu pas Dewan. Bener-bener pas ngelihat fisik maba-mabanya gitu kan lagi di lapangan, itu bener-bener langsung gitu ini kayak kok blunder gak nih on time nggak sih gitu ya? Benar, apalagi kan emang kadang nggak sesuai rundown tuh. Cuman aku di sini tuh aku sebagai timekeeper juga, dimana aku yang nge-keep waktunya sesuai rundown gitu. Nah, menurut lo kemarin tuh termasuk on time? Rundown? Termasuk on time sih. Termasuk on time, luar biasa sekali. Termasuk, oke. Tapi suka nggak dengan kejutan hari pertama? Karena PKK 2023 itu biasa performance itu kan di hari terakhir. Kalau kemarin gue sisipkan di hari pertama, di bagian akhir itu ada performance untuk keseruan-seruannya. Jadi capek di hari pertama dari jam 6 pagi, gue sisipkan dengan performance. Nah itu yang perform siapa tuh? Ada dari UKM Band, ada juga dari Dokar 87. Oh berarti hari pertama udah ngeband, hari ketiga ngeband lagi? Iya, hari ketiga. Bu Mori gak capek apa itu Bu? Nah kebetulan Pak Jo yang perform, yang nyanyi Pak Salam. Oh. Hari pertama. Jadi kita bagi jangan sampai audiensnya bosen kan. Jadi kita punya 2 formasi. Oh formasi pertama ini di hari pertama, formasi kedua di hari formasi ketiga. Yang easy listening hari pertama. Karena itu dramanya PKK itu tiap tahun selalu ada drama gitu. Dramanya apa tuh? Dramanya gimana Pak Supri? Gimana ya? Gimana Pak Supri? Drama dari itu tahun kemarin sulit diceritakan tapi selalu dirasakan. Gimana tuh? Spill tipis lah. Watch of the day. Gimana tuh Pak? Kok dramanya kayak gimana? Yang spill tipis aja spill. Ya, kalau dramanya itu biasanya berkaitan dengan kesiapan. Jadi kesiapan berkaitan dengan equipment yang lainnya yang dibutuhkan gitu pastinya. Ini untuk persiapan keperluan PKK juga itu biasanya itu deadline-nya tuh luar biasa deh. Bener-bener dikejar banget ya sama deadline. Gitu. Nah ada yang pernah terlambat nggak? Kalau terlambat sih saat ini sih nggak nyampe terlambat bangetnya tuh nggak parah. Berarti gitu mepet lah ya mepet. Kalau dipepet lagi kira-kira di meja ini bisa jatuh sih gitu. Udah paling pojok banget gitulah. Gitu. Ibaratnya Astor nih udah. Iya Astor lagi teman-teman, Astor lagi. Dia juga kelihatan kok di kamera nih Astornya udah mepet. Astornya udah nari-nari tuh ya. Gitulah. Monster semuanya aman. Ini kayaknya mereknya udah kita sebut berapa kali ya, boleh kali ya? Boleh. Kalau boleh tahu nih, dari tadi kita ngobrol sama lain, aku pengen tahu nih, kayak Dilan diem aja kan kamu kalau di film kan dia talkative tapi gini Ses, dia tuh pengen Astor tapi jauh Ses. Boleh, makasih banget ini emang Pak Koordinator. Gua curiga, jangan-jangan bukan Dilan yang pengen. Siapa? Lu. Betul. Oke, selamat menikmati Astornya Dilan ya. Billy. Jangan ngomong nih. Nah Dilan berperan sebagai apa cuy? Sambil pegang Astor. Dibalikin. Dilan berperan sebagai apa? Aku sendiri berperan sebagai keamanan dan perlengkapan di bidang divisi itu. Yang awalnya itu ya tugasnya aku dan tim aku itu untuk menyiapkan ya barang-barang yang dibutuhkan ya. Kayak misalnya contohnya kayak HT gitu. Terus untuk perkap ya? Iya, perkap ya. Dan untuk ke hari hanya kita lebih ke keamanan sih, ngarahin anak-anaknya. Gimana? Anak menurut lo junior kita nih mudah untuk diarahin atau? Sejujurnya lebih mudah daripada yang aku pikirkan ya. Awalnya tuh mikirnya tuh kayak wah kayak bakal hektik banget nih, apalagi anggota aku tuh cuman kayak 7 orang kan. Terus sedangkan mabanya tuh ada banyak. Terus mikirnya tuh
gimana ya caranya tuh biar mereka tuh bisa diatur dan nggak hilang-hilangan dan surprisingly ya ini lebih easy, lebih inilah termanage lah. Nah, dari tadi kita kayak ngomonginnya hal yang berat ya, Bu Sina. Gue pengen tahu dong, keseruan pas PKK tuh apa aja sih sebenarnya sih? Kayak kan tadi ada drama nih, ya kan? Yang manis-manis lah kita biar. Ya mungkin ketuplaknya yang bisa ngomong. Boleh. Ketuplak. Atau ada yang jadian mungkin? Oh iya, bener ya. Cinlok barangkali. Kalau itu panitia tahun ini nggak ada sih sayangnya ya. Sayangnya ya. Nah, Billy berharap gak sih? Berharap jadian gak sih? Enggak sih. Udah punya, Billy udah punya. Udah punya. Oke, boleh. Apa yang seru pas PKK kemarin? Duh, kalau yang seru banyak banget sih. Ya. Apa ya jadinya kalau di beberapa. Dari yang Day One, Day 2, Day 3. Day One ada apa? Day 2 ada apa? Day 3 ada apa? Di Day One itu tahun ini ada upacara lagi akhirnya ya. Wah, itu yang seru banget. Upacara iya. Bendera, hormat bendera. Itu salah satu kultur yang udah mulai hilang gak sih sebenarnya? Iya. Iya kan, dan masuk sih. Luar biasa banget. Kita ngundang juga dari anak-anak SMP. SMA, sorry. SMA. SMA mana? Paskibra. Untuk paskibranya. Iya. Kalau nggak salah ikut juga ya? Iya, saya. Jadi apa? Pemimpin upacaranya sih. Pemimpin upacara. Mepet juga sih persiapannya itu ya. Nah itu termasuk dari yang pahitnya tadi lah itu. Berarti itu emang udah di rundown, udah pengen ada upacara atau upacara tiba-tiba? Udah ada sih sebenarnya. Udah ada. Oke. Nah, gimana apa yang menurut lo kenapa bisa seru sih? Di Day One ya, selain upacara. Di Day One. Berarti sebelumnya ini dong Billy gonta-ganti baju dong saat itu. Iya, Baju paskib, terus baju batik lagi ya? Apa bukan kalau panitia? Itu Almet. Pakai almet. Soalnya harus sambutan langsung jadi. Oh, iya. Selesai dari situ foto-foto langsung ganti baju sambutan. Kalau Day 2? Day 2 itu serunya karena mereka mencar ke Hima, ke Prodi, terus UKM rohani masing-masing. Itu serunya di merekanya sih mahasiswa. Oh, jadi pada saat hari kedua tuh teman-teman junior kita, mereka sesuai dengan mereka pengennya kemana, mereka dipersilakan gitu. Sesuai agamanya, terus sesuai prodinya. Terus ya, di hari kedua itu senggangnya buat panitia sih. Oke. Karena kita serahkan Tapi kan ke bucin. hima-hima. Dia itu. Kenapa? Dia itu. Siapa yang bucin? Pemateri bucin. Nah. Ada yang Apa tuh? Oh, Day One ya? Oh, Day One. Materi bucin. Materi bucin itu apa maksudnya? Bela negara. Oh, Cuman bela negara. so asik banget pokoknya di sana juga yang Iya. terlewatkan salah satunya ya. Gimana tuh Pak? Coba boleh dielaborasikan. Nah, di sana tuh pokoknya sangat antusias banget dari maba-mabanya itu tentang kecintaan terhadap negara Indonesia itu sendiri. Gimana tuh? Kok Bapak bisa melihat kayak mereka cinta banget sih sama negara ini? Nah, cintanya itu berkaitan dengan ya mereka kan masih baru, Iya. tergerus dengan tergerus dengan yang namanya industri 4.0, 5.0 di mana teknologi-teknologi itu kan yang mempengaruhi kita gitu ya. Iya. Cuman kalau di sana itu pokoknya asik diajak kembali tuh mahasiswa baru untuk kembali untuk mencintai negaranya itu sendiri lagi. Luar biasa banget ya. Hebat. Anak-anak zaman sekarang udah mulai aware ya kayaknya. Udah aware lagi gitu. Ada adik-adik kita, adik-adik. Aduh. Adik-adik Adik-adik ya. lucu. Iya, junior kita. Adik-adik lucu, adik-adik gemoy. Nah, aku denger-denger nih, Day 3 selain ada band, ada kembang api. Nanti kita bahas band. Tenang aja. Itu paling. Emang siapa sih yang ngebet pengen bahas band? Aku pengen tahu. Nah, itu katanya di Day 3 ada kembang api tuh. Jedor. Gimana tuh? Kembang apinya tuh kayaknya asik banget. Sayangnya kan gua nih nggak bisa hadir pada hari tersebut ya, biasa kerja. Nah, kembang api kayak gimana tuh? Kok bisa sampai ada kembang api sih? Idenya keren banget tuh. Gimana? Boleh, Pak? Nah, sebenarnya kalau idenya itu keinginan dari acara kita nih. Tim acara suhunya lah gitu ya, suhu acara kita. Itu Pak Jo ya. Yang tahun sebelumnya itu sempat tertunda gitu. Akhirnya di tahun ini ada kembang api dan itu membuat kemeriahan untuk acara PKK di tahun 2023 ini. Betul meriah. Sebenarnya kalau kembang api itu tahun kemarin salah satu bagian dari drama PKK. Iya. Ya, oke, tapi ketika pas tahun ini ketika ngerancang, kalau gue sendiri ini harus jadi nih. Itu emang pakai kembang api gede gitu ya? Pakai kembang api gede plus ada kembang api tangan juga. Kembang api tangan tuh yang Yang dibakar. Yang diupin-ipin, Air mancur itu seru kan? Pelepasan balon sih Pak, the best banget pelepasan balon. Nah, itu juga. Nah, improvisasi harusnya kan
pada saat pembukaan di upacara itu ada pelepasan balon. Cuman jangan diceritain nyangkutnya. Oh iya, enggak. Cuman gue tenang aja. feelingnya balon kalau gue pindahin ke penutupan kayaknya seru nih. Karena pikirannya itu waktu itu kalau pagi balon, kayaknya kurang ke expose. Iya. Akhirnya gue improve, gue pindahin ke penutupan dan ternyata seru ya. Mereka juga seru karena ada 200 balon yang terbangin. Jadi plus 100 balon mereka pegang masing-masing untuk terbangin masing-masing. Luar biasa banget tuh, keren banget tuh kayak itu ada dokumen itu harus ada dokumentasinya sih. Ada. Ntar pas di foto kan tuh Ada balon highlightnya terus juga ada kembang api di belakang, kayak cakep banget sih. Tapi kenapa ini Pak identik sama kembang api Pak PKK itu Pak? Iya kembang api itu kan sebenarnya lebih kepada keseruan semua acara-acara semua event-event itu kan kalau ada kembang api pasti akan jadi meriah gitu. Lagi buat betul. Kulminasinya itu yang bang. Nah itu si kembang api itu diletusin ditembakin. Ditembakin itu pas kapan sih? Pas bagian sebelum closing. Jadi di hari ketiga untuk PKK 2023 ini kan kita ada juga malam inaugurasinya kan. Dan pada saat penutupan oleh grup band biasanya sebelum closing terakhir kita naikkan kembang api dan kemarin nggak ada yang nyangka kan kembang apinya kayak gitu, plus ada kembang api yang tadi kembang api tangan itu juga improvisasi gua, kayaknya seru nih dan mereka juga seru-seruan gitu main kembang api tangan. Itu banyak banget yang upload di sosial media masing-masing tuh. Iya, ada yang sampai joget-joget ke depan lah itu makanya. Kebaruannya PKK 2023 iya, kembang api tangan. PKK tahun ini tuh benar-benar apa ya? Lepas balon juga. Lepas balon. Kemarin tuh yang di highlight tuh selain kembang api ya balon. Katanya band kayak seru banget tuh. Waduh. Sampai pada lompat-lompat tuh gimana ceritanya? Seru banget itu. Wikiangi bergetar. Gitu dia. Tapi ada hubungannya nggak sih Pak sama Dynamite sendiri gitu, sama kembang apinya? Apa kebetulan aja Pak? Sebenarnya kalau dihubungkan juga bisa. Cuman memang PKK dari ketika sebelum pandemi itu memang ada closingnya pasti akan ada fireworks. Dan itu memang menjadi satu kayak panitia dan juga peserta udah capek-capek gitu kan selama 3 hari terus ngelihat sesuatu yang something, wah mereka juga senang jadi kayak capek-capek mereka terbayarkan. Dan dengan teman-teman panitia mahasiswa dari hari pertama sampai hari kedua bahkan sampai hari ketiga, gue selalu menggaransi ke mereka dengan menjual reputasi gue, capek-capeknya mereka hari pertama hari kedua itu akan gue bayar lunas pada saat hari ketiga di penutupan di inaugurasi dan terbukti kan? Terbukti banget Pak Jul. Nah berarti kan ya kita bisa ngomong kalau di hari ketiga tuh paling pecah banget gak sih? Nah boleh dong gue minta dari masing-masing tuh di hari ketiga tuh apa yang membuat lu merasa ini spesial banget? Boleh. Kayak Bu Mori dari tadi. Aku pengen tahu Bu Mori, kasih tahu lah Bu lah. Apa ya? Aku pengen tahu Bu. Aduh, berikan saya nilai yang baik. Pegang kembang apinya Bu. Iya, jangankan sebenarnya bukan hanya mahasiswanya, bukan hanya mabanya, kita pun dosen sebenarnya juga surprise. Kita pun tim acara juga sebenarnya surprise, tapi surprise in a positive way gitu loh. Bahwa kayak misalnya lepas balon gitu kan, yang tadinya ritual lepas balon itu hanya dilakukan oleh Pak Rektor sendiri melepas kumpulan balon di saat pembukaan gitu kan. Mahasiswanya ikut. Yang kali ini mahasiswanya juga ikutan lepas balon gitu. Jadi pada saat acara itu aja tuh saya pribadi tuh merinding gitu loh. Kok seru banget ya gitu. Padahal as simple as that aja gitu kan. Terus yang kedua closingnya ya itu ya band. Artinya band juga ini kekhawatiran ya yang ternyata terbayar gitu kan. Kita kan punya band dokar, dosen dan karyawan kan. Perform 2 kali ya, kata Pak Jo begitu. Waduh bosan gak tuh anak-anak gitu kan. Tapi ternyata malah ternyata hari pertama yang kita perform juga menambah keseruan yang berbeda gitu kan, menambah nuansa yang berbeda. Di hari ketiga lebih lagi gitu karena menambah euforianya udah pas banget gitu kan. Terus ada band gestarnya juga, ada kembang apinya juga gitu. Ya setuju sih kalau PKK 2023 dibilang pecah. Pecah banget sih. Aku juga. Tapi kalau mau tahu tentang
band Dokar nanti siapa tahu kan Ospek akan mengundang kita Dokar 87. Dokar 87. Iya dong. 87 tuh apanya, Pak? Nanti kita bahas. Oh, nanti aja. Nanti Oh. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang Dokar Penasaran 87, nih. PKK bisa dulu. dong undang kita Dokar 87 ya. Dari coba dari Biar kelas-kelas kami akan kami KP-kan. Enggak ada kuliah. Syafira sama Cindy udah kayak yes. Kalian terima kasih. Tapi band Dokar ntar manggung di PKK doang apa ada lagi nih, Pak? Di tempat lain gitu. Tempat lain, event lain misalnya gitu. Dengar-dengar bikin album. Oh iya, Ya itu sementara dalam list apa namanya? Progress list ya, Pak ya. Dokar 87. Ya mungkin single nanti pada saat wisuda. Semoga bisa launching, semoga. Cuman kalau apakah Dokar 87 hanya manggung secara internal, so far untuk event kampus buat ibikers kita nih Dokar 87 always ready ya. Always ready. Ya, biar kami juga nggak perlu ngajar lah intinya gitu. Kami nyanyi aja lah ya udah kayak gitu. Ya, pas gue Biar wisuda boleh bang. Biar Boleh pak. kita ngasih tugas yang mahasiswa. Jangan lupa ya bikin laporannya, bikin reportnya. Bikin lirik ya buat lagu baru gitu. Iya bisa lah nanti pas wisuda. Dokar asik banget. Perform lah. Nah coba Dilan, apa yang menurut lo Tiba-tiba ditembak. Daripada Bro, bridging dulu, Bro. Enggak intinya Syafira sama sini udah tahu oke. Dikit lagi akan ada KP. Kita panggilnya ini Dilan Perkap. Dilan Milea. Gimana menemukan Mileamu pada hari itu? Tidak. Jawab. Maaf. Hey. Gimana apa yang buat berkesan? Banyak sih ya. Terutama di day 3 ya, karena seru banget ya, apalagi pas closingan itu. Kayak kebayar semua sih, bener kata Pak Jo tadi, kayak capek-capeknya kan, terutama pas tim aku di KPK itu, yang keamanan itu di day 3 itu bener-bener kayak hektik banget. Karena itu bener-bener kayak, wah berantakan banget tuh. Kayak cuman 7 orang, sedangkan kita harus kumpulin mereka di ini kan, di parkiran mobil depan KKG itu banyak yang selalu dipanggil terus di HT, sedangkan kita ada yang belum makan lah, dari tim aku belum makan, belum istirahat. Terus tiba-tiba kayak sejalannya waktu, tahu-tahu udah malam gitu, tahu-tahu lagi konser segala, terus langsung kayak lega gitu. Iya, langsung kayak wah, akhirnya kayak seru banget. Langsung ikut loncat-loncat, tiba-tiba ditarik ke depan sama Billy, ikut loncat-loncat. Yang narik Billy? Seru-seru, iya. Itu pas loncat HT-nya copot nggak HT-nya? Wah itu hilang satu, enggak. Enggak, gue kasih tau nih Bil, harusnya lu tuh jangan narik Dilan, lu tuh narik gitu lo siapa, pujaan hati gitu, pujangga gitu lo, gimana sih Oke, silakan boleh berikutnya. Ya, untuk keseruannya ya, menurut aku sih saat-saat chaos itu seru banget di PKK gitu. Gimana? Sebenarnya orang tuh nganggap chaos tuh negatif gitu ya. Oke. Cuman di sini menurut aku chaosnya itu tuh bikin kita benar-benar kerjasama banget satu sama lain. Kita harus apalagi kita terhubungnya cuma lewat HT. Dimana HT itu kadang suka nge-clash kalau misalnya banyak orang yang mau ngomong di waktu yang bersamaan gitu. Jadi itu seru banget. Terus kebetulan kemarin aku yang jadi penanggung jawab buat balon helium. Ya, yang itu kan agak banyak ya balonnya. Awalnya itu aku yang disuruh bawa tuh, disuruh bawa ke depan. Gue takut dia terbang. Mikir 200 biji kan 300 balon, 300. Ini kan tiba-tiba gini kan ya. Lucu juga kan sebenarnya kan PKK gitu. Enggak bercanda. Iya. Nah, terus untungnya ada mas-masnya. Mas-masnya tuh apa? Iya, untungnya ada mas-mas balon yang membantu. Jadi untungnya ada mas-masnya, dia yang terbang mas-masnya. Nah, sampai sekarang belum balik mas-mas itu. Mas terbang. Mas-mas balonnya tuh megangin dia semuanya. Oh, justru megangin dia. Megangin dianya. Turunin saya di sini Bang ya. Dan seru banget, apalagi juga ngebagiin balon helium ke maba, di mana anginnya tuh kenceng banget. Itu kan sore-sore tuh masih lumayan terang. Jadi anginnya kenceng, balonnya tuh juga bisa narik kita. Jadi kayak kita, tapi harus sambil menggunting juga. Kebayang nggak tuh? Jadi balon, ikatan balonnya diguntingin satu-satu digunting kan? kasih ke maba gitu. Balonnya bisa ngebawa kita. Sendiri. Aku 300 itu. Enggak. 200 siapa aja ya? 200 ya? Sorry juga. Yang dikasih 100 dikasih ke maba. Dibantu juga oleh anak acara yang lain. Iya. Itu balon itu ada maknanya sendiri nggak apa gitu? Sebelumnya kalau nggak salah sempat di-announce
oleh MC ya untuk hope mereka wish ya. Tadinya mau ada kayak kita tempel notes kayak isinya nanti wishnya kalian gitu. Nanti tempel baru kayak terbang jadi apa sih istilahnya kalau kata itu terbang gitu jadinya. Surat untuk Tuhan. Inilah ya apa kayak Amin poster serius. harapan mungkin ya. Tapi bentuk balon. Kalau gue sebutnya surat untuk Tuhan bro sebenarnya. Betul. Amin paling serius. Masukin botol gitu ya. Nah dari Pak Supri boleh apa sih yang membuat kayak berkesan banget nih hari ketiga? Hari ketiganya nih? Hari ketiga. Hari ketiganya tuh biasanya saya sering keliling. Nah jam 2, jam 3 gitu kan. Itu biasanya nyari makanan. Iya. Ada tuh tenda-tenda banyak gitu kan. Keliling tuh, wah gitu kan. Itu yang paling asik biasanya. Jajanin teman-teman sih biasanya gitu kan. Cuma kemarin karena crowded juga, nggak sempet. Ini yang paling disayangkan gitu kan. Nah terus setelah itu juga, ya emang yang paling hit itu di inaugurasinya itu sendiri. Gitu ya. Kita di situ lepaslah dari istilahnya pikiran yang tadi ini gimana belum selesai, ada masalah satu, ada lagi yang belum kelar gitu kan. Jadi di situ yang paling kena adalah di inaugurasinya itu sendiri gitu kan. Kita rame-rame sama teman-teman, nggak tahu yang tadinya mungkin ada seleknya lah di sana gitu kan karena urusan ini gimana, urusan misalnya kayak konsumsi lah, apalah yang lain lah, kesehatan ya kan. Ah di sana pokoknya udah lupa di sana udah gitu. Melepas. Itu yang tenda-tenda itu tenda punya siapa Pak? Isinya punya UKM jualan di situ. UKM Festival. Jadi selain ada band ada UKM Festival juga tuh hari ini. Iya. Oh tapi mereka jual makanan. Ada macem-macem pokoknya. Oh bukan kayak misalnya UKM band jual gitar gitu, enggak? Boleh sih drum sekalian. Rohis jual sejadah gitu. Juga katanya. Oh, jual jasa penulisan skripsi. Boleh tuh. Ayo daftar sis, daftar. Boleh, aku butuh. Ya. Yang belakang belum tanya lagi belakang. Nanti sabar. Oh sabar. Dari depan dulu, Bu. Oke, yang berkesan ya di Day Trip. Kalau dari saya narik Dilan. Bukan. Itu roundonya naik turun maksudnya nanti di sesi ini lebih cepat, kita bikin persiapannya kalau cepat kayak gimana, terus nanti di sesi ini terlalu lambat, nanti kita persiapannya. Di situ saya punya tim yang keren-keren banget. Nah, di situ the best-nya baru ngerasain mereka tuh jalan sendiri aja bisa seprofesional itu. Itu keren sih menurut saya. Itu yang berkesan. Serunya? Itu yang bikin seru karena teman-temannya mantap. Diskusinya banyak di hari itu. Nemu ini nggak? Pujangga. Lu cewek mulu ya? Cewek mulu. Katanya soalnya tadi gini, pas di PKK tuh panitia biasanya ada yang jadian gitu. Lah kita siapa tahu dari salah satu dari mereka ada yang jadian kan? Oh mabanya yang jadian, gimana ceritanya? Maba bay. Baru ketemu 3 hari. Hah? Malah maba ya? Masing-masing. Iya benar sih. Bisa 3 hari itu langsung, Syafira silakan. Kenapa tuh? Iya, pas hari ketiga tuh gimana serunya apa? Salah satunya tuh yang terbayar capeknya tuh yang pas di hari ketiga ya. Karena di hari ketiga tuh kan pas terakhir itu kita udah mulai misah ya. Gimana ya, rasanya tuh kayak ketemu sama teman yang udah lama banget gak ketemu gitu. Ada gitu, jadi pas udah lagi si band tampil gitu, kita kan udah mulai misah ya, udah gak selalu bareng-bareng gitu. Jadinya di situ tuh kayak enak aja gitu, ketemu sama teman, pelukan lah segala macam. Makanya kayak udah lama banget gak ketemu gitu. Foto-fotonya banyak. Ketemu sama siapa pelukan? Ketemu sama banyak lah. Oh, yang kirain kan. Biasanya teman main. Iya gitu. Kan padahal hari sibuk PKK terus. Bener gitu, kayak lama banget gak ketemu. Lama banget ya. Kirain kan kayak Dilan sama Billy sini. Dem. Silakan. Udah. Astor dulu kali. Astor dulu lah. Oke, Geser. Ini kita disebut berapa kali nih? Wait. Boba. Boleh Bu Mori. Udah kan tadi. Seru, masa cuman itu doang? Apa seru? Menurut Ibu gimana performa Ibu pada saat Nih ya padahal kan Seru ya. Maksudnya gini. Yang biasanya kita cuman perform di kelas, ya kan? Kali ini kita pura-pura jadi anak band lah, ya kan? Pura-pura jadi anak band gitu. Masa sih orang performanya bagus mulu, Bu. Nah, terus
tampil di depan maba yang kita nggak tahu nih, ya kan, gimana. Ada perasaan, aduh yang kali ini seru nggak nih, gitu, tetap ada perasaan seperti itu. Tapi ya alhamdulillah positif ya, artinya kita ya dengan lebih kurang penampilan dari kita, terus dengan audiensnya yang luar biasa gitu ya, jadi bikin makin semangat kayaknya manggung gitu. Itu bawa berapa lagu Bu kalau boleh tahu Bu? Kita dokar 6 lagu. Oh 6 lagu. 6 lagu tapi gantian, ada Pak Riki penyanyinya sama saya. Ada yang minta request tuh Bu, bawain Komang dong, Komang gitu. Komang kan udah dibawain di hari Oh, pertama. udah. Komang udah dibawain dan nah pada hari pertama itu lucunya gini, ketika waktu itu vokalisnya Pak Salam di depan, lagu pertama itu kan Indonesia Pusaka ya Pak Jo, kalau nggak salah. Kebetulan Pak Jo waktu itu drummernya ya. Kemudian sempat anak-anak merasa begitu lagu pertama, wah gitu kan, kalau lagu nasional gitu. Begitu ada yang teriak tuh, memang ternyata nyiapinnya lagu kedua Komang ya. Dari belakang tuh sebenarnya maba ada yang teriak, Komang dong, Komang gitu. Generasi galau. Nah ternyata memang bener dibawain, di situ lah mulai ramai banget di situ. Seru ya, gemuruhnya udah mulai bangkit gitu. Boleh Pak Jo, silakan. Oh, mau Cindy dulu? Oke, boleh. Cindy, silakan. Kalau terkesan ya, kalau dari Day 3, sebenarnya dari Day 1 sampai Day 3 yang bikin aku terkesan itu adalah terima kasih banget buat divisi ini adalah konsumsi ya. Gimana? Jujur konsumsinya enak banget. Apa tuh konsumsi? Enak banget dari Day 1, Day 2, Day 3 tuh bervariasi dan enak-enak. Ada di sini. Kalau nggak salah, lu jadi Itu konsumsi salah juga. satu benefitnya jadi panitia tuh gitu ya. Jadi salah satu capek, benefit. konsumsi terjamin gitu. Konsumsinya udah pasti mainnya enak, ciamik. Ya. Ya. Selain konsumsi, apa konsumsi dong? Enggak. Maksudnya acaranya, semua divisinya saling bekerja sama dan itu benar-benar bikin aku terkesan kayak, oh ini nih ternyata kalau ide-ide dijadiin satu, semua kerjasama dijadiin satu, kayak gini nih hasilnya. Luar biasa. Terus kalau terkesan, benar sih band dan segala performance di malam inaugurasi itu benar-benar keren sih, pecah banget, pecah. Tapi ada satu yang agak narik perhatian aku, itu adalah pemilihan King and Queen. Oh ada King ya? Iya, kebetulan ada King and Queen dan itu benar-benar kayak, karena tahun kemarin jujur aja aku langsung pulang ya, gak ikutin full malam inaugurasi, jadi aku nggak tahu kalau ternyata ketahuan. Tapi kalau nggak thank you. Ya nggak apa-apa, luar biasa. Saya jujur Pak. Saya jujur Pak. Jujur. King and Queen gitu kayak tiba-tiba di Day 3 langsung di-mention, tolong ya nanti mention ada King and Queen nih, ada pelantikan King and Queen. Di situ kaget dong, kayak gimana? Soalnya kan gak ada experience sebelumnya di PKK, gak tahu kalau ada King and Queen. Tapi ternyata berjalan dengan lancar dan ternyata lucu-lucu juga ya, King and Queen ini ada di PKK 2023. Dan itu benar-benar kita baru mendiskusikannya beberapa jam sebelum King and Queen itu dimulai di kelas. Berarti kalian gitu. yang kayak bikin gagasan gitu? Untuk... Iya, sampai dibantu ada dari yang mungkin dulu udah pernah nge-MC di panitia kan ada yang jadi itu panitia. kriteria bisa jadi King sama Queen tuh apa tuh? Bisa ditanya ke Pak Jo. Untuk yang tahun ini ya, tahun depan kriterianya? kan pasti beda lagi dong. Biar surprise ya. Ini surprise. Ya, jadi sebenarnya King and Queen itu karena gue ingat waktu PKK yang sebelum pandemi kayaknya tiap tahun tuh ada pemilihan King and Queen gitu. Nah begitu pas dengan udah PKK berjalan hari pertama hari kedua, oh iya ya kok nggak ada King and Queen ya. Terus oke, udah disiapkan ada merchandise-nya juga. Merchandise PKK tahun ini keren-keren loh, by the way, for your information aja. Terus teknisnya yang belum kita bicarakan, makanya tadi bilang Safira tadi begitu pas itu kan harusnya sore ya, setelah UKM, pas di UKM Festival akan diumumkan, baru mereka nanya, Pak teknisnya gimana? Nah oke, kita pusingkan sekarang gitu. Jadi hari pertama hari kedua kalau di gua tuh konsepnya hari pertama kita pusing yang hari pertama aja. Hari jadi kedua, jangan hari kedua, hari ketiga ditarik ini jangan. Jadi pusing aja hari pertama. Hari pertama udah kelar, baru pusingkan yang hari kedua. Nah begitu pas hari ketiga pagi, Pak King and Queen gimana teknisnya? Pagi nih. Nanti kita pikirkan siang gitu. Gue juga nggak kebayang. Karena kan ada drama tentang kaos juga tuh hari ketiga tuh. Wah nggak kebayang tuh. Akhirnya begitu pas udah jam 2 baru, oh iya ya teknisnya gimana nih, gue nyadar. Akhirnya yaudah deh gue serahkan sama tahun kemarin kan juga panitia ada yang sudah terlibat tuh. Jadi mereka tahu teknisnya apa, nanti kita dari challenge individu aja gini. Ya udah silahkan lah, bebaskan. Penting gue sudah siapkan merchandise untuk King and Queen-nya. Berarti aku nggak boleh tahu nih apa kriterianya dari itu berdasarkan challenge individu sih. Oh, mungkin kalau kriteria ya dari challenge individu itu sih dilihat nanti siapa yang paling banyak mungkin ini. Menurut Pak Jo apa yang seru Pak di hari ketiga?
Hari ketiga yang bikin seru, kayak berkesan banget nih buat gue. Sebenarnya gini, kalau yang membedakan PKK 2023 dibanding sebelumnya, kita closingnya PKK itu lebih cepat. Jadi sekitar jam 4 kita sudah closing. Tapi jam 3 kita sudah closing. Setelahnya kita itu baru acara inaugurasinya, ada UKM Festival dan kemudian juga beberapa performance. Nah, di malam inaugurasi itu yang gua berkesannya, serunya itu adalah semua elemen kampus ya, artinya mahasiswa baru, mahasiswa yang lama, kita dosen, teman-teman karyawan itu juga sangat enjoy menikmati. Jadi ketika lagi performance, lagi seru-seru yang di depan pada lompat-lompat gitu, teman-teman karyawan itu juga banyak juga di belakang. Berarti karyawan juga pada ikut join gitu? Ada ikut menikmati. Karena itu adalah acara tahunan kita dan memang benar-benar sebenarnya kalau gue melihatnya itu adalah kayaknya anak-anak ini mereka kekurangan hiburan gitu. Jadi gue sudah bisa mengemas hiburan-hiburan itu dan gue berikan kepada mereka. Tahun sekali ini ya Pak ya? Tahun sekali, berarti tahun depan kita ikut Dam? Ikut. Tahun depan kita harus ikut sih. Nah boleh dong ketuplak dan mungkin Pak Supri juga ngasih mengundang untuk mungkin junior nanti siapa tuh pengen ikut ya kan, benefitnya banyak. Mau jadi panitia juga gitu ya? Iya mau jadi panit cuy, penting loh. Penting, silakan, boleh. Oh kok saya dulu, ya udah nggak apa-apa. Gimana? Saya junior dulu, baru yang tua. Tapi ya gini ya, jadi kalau acara PKK ya biasanya tuh kalau mahasiswa baru itu kan banyak yang introvert, gitu kan, mau ikut acara-acara gitu masih takut-takut gitu kan. Tapi kalau udah tembus udah jadi mahasiswa itu nggak ada istilah takut-takutnya, nggak ada gengsi-gengsinya. Di sini kita cari teman ya, cari kenalan ya, untuk apa? Untuk mengembangkan kompetensi kita khususnya gitu ya. Jadi pengalaman tadi ya, peningkatan kompetensi ya. Kalau nggak ada itu kita nanti setelah selesai kuliah pun kita nggak ada pengalaman, kita sulit untuk diserap tenaga skill kita nggak punya skill, kita sulit untuk diterima di perusahaan yang lainnya. Salah satunya ya kegiatan-kegiatan yang kayak gini, yang seperti ini yang nantinya bisa mengembangkan skill-skill dari soft skill ya Pak sendiri ya. Selain dari segi pendidikan, artinya yang dari segi selain pendidikan juga harus dikembangkan ya. Jadi tetap kegiatan apapun itu salah satunya ketika menjadi mahasiswa baru itu ada UKM ya, salah satunya menjadi anggota-anggota PKK itu harus ikut, wajib banget untuk mahasiswa baru. Kita nanti kenal banyak teman, pasti asik pokoknya. Itu sih dari saya selaku ketua atau koordinator untuk PKK tahun 2023 ini sendiri ya. Silakan. Oke, kalau dari saya selaku ketua pelaksana mahasiswa, buat teman-teman yang tahun ini jadi maba, tahun depan kalau ada kesempatan jadi panitia, cobalah untuk ikut karena pengalamannya itu luar biasa. Gimana yang tahun kemarin kalian jadi maba, tahun ini kalian ngurusin maba. Kemudian walaupun banyak yang harus direlakan, contohnya waktu liburan. Yeah. Karena di selasa liburan kita harus ke kampus lagi, harus rapat lagi segala macam. Jadi buat teman-teman maba atau teman-teman mahasiswa lainnya, kalian harus aktif terutama di PKK karena banyak relasi yang akan kalian dapatkan. Nah, Pak Supri, di tahun depan apakah akan menjabat lagi sebagai ketua? Soalnya udah 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut. Berarti dari tahun berapa Pak? Dari pertama masuk sini kayaknya udah diikut sertakan ke dalam. Waktu itu kan lagi pandemik tuh, lagi online tuh PKK-nya gitu kan. Mereka dari rumah ikut PKK, itu jadi sekretaris. Lalu yang tahun kedua kayaknya sempat nggak ikut. Tahun ketiga, nah itu mulai ikut lagi jadi ketua dan lanjut sampai yang sekarang jadi ketua. Karena itu kan pemilihan, nggak mungkin saya mau daftar langsung gitu, bukan keinginan saya juga itu ya. Jadi ya. Berarti 2024 nanti dulu Pak Jo ya. Berarti 2024 nanti kalau dipilih lagi ya Pak ya? Ya kalau dipilih lagi ya kita tetap support. Tapi mau Pak? Panitia, mau. Panitia. Bapak mau? Kita ya ikutin aja, tergantung timnya. Pokoknya ketika itu ada Pak Jo, ayo berangkat Pak Jo. Gitu aja. Itu. Kunciannya kita jangan sampai lepas yang ini. Di tim acara. Tapi kalau Pak Jo tiba-tiba ketua? Gue lebih memilih acara aja. Acara aja. Gue lebih memilih acara. Ketua? Memilih acara. Lagi, paksa lagi, ayo. Paksa lagi. Nah, soalnya gini, karena
Sebenarnya kalau dari gue PKK itu dari mulai tahun 2012 itu selalu terlibat kan. Tapi untuk di koordinator sebagai acara itu baru mulai tahun 2018. Nah, ketika gue dari 2018 itu sebenarnya keresahan gue ngerasa kayak PKK itu tahun-tahun dulu ya. Itu mitosnya gini. Tahun ganjil acara lebih pecah PKK daripada tahun genap. Itu dulu mitosnya gitu. Jadi wah, sekarang misalnya 2023 nih pecah kan. Nanti tahun depan genap, ya acaranya ngevlog. Jadi banyak peserta yang, kok nggak serame tahun kemarin? Gitu. Nah ketika pas 2018 gue ikut juga, itu sempat juga satu tim sama Bu Mori juga kan, ketuanya Pak Ponco. Oke, arrange nih. Jadi mulai dari 2018 sampai dengan pada saat pandemi pun juga gue berusaha untuk mengkonsepkan tiap tahun itu, let's say grafik acaranya tuh ya naik gitu. Jadi 18 pecah nih, 19 pecah lagi, 20 walaupun online pecah lagi. Ada satu, saya sebagai panitia mungkin mereka punya experience, sebagai peserta mereka punya kenangan memorable lah kayak, oh iya PKK gue tahun gini. Nah begitu pas yang tahun kemarin itu gue juga terlibat dan tahu banyak drama. Kayaknya mereka udah haus nih akan hiburan, jadi gue mengemas nih, oke, strateginya bikin gini. Ya hopefully semuanya kita senang sama-sama. Ya, gitu. Dan menariknya juga, gue bilang dengan panitia mahasiswa bahwa kita kerja sama-sama dosen itu, mereka tadinya ada rasa sungkan, ada takut kayak, wah kita harus ngikutin, jadi nggak boleh mengeluarkan aspirasi, kreativitas mereka. Nah pada akhirnya dari mulai tahun kemarin juga sama Pak Supri yang enggak, mereka dibebasin kok selama memang berada dalam koridornya kayak gitu. Jadi gue udah dan gue juga di tim acara selalu untuk gue tahu kebutuhan lu nih, gue tahu kebutuhan kalian adalah hiburan. Jadi saya mengkonsepkan hiburan biar kita senang bersama-sama, capek sama-sama tapi karena kita senang. Jadi capeknya udah nggak berasa gitu. Tapi kalau ditunjuk jadi ketua, sebenarnya itu yang pengen kita tahu jawabannya. Iya, sebenarnya kita pengen tahu Pak Jo tiba-tiba terpilih nih, Devi Jo Hasan ketua pelaksana, ketua panitia. Koordinator acara. Iya. Koordinator acara. Enggak, bukan. Koordinator acara. Gue selalu itu koordinator acara. Gue selalu karena bukannya gimana tapi maksudnya jangan nanti malah akan membandingkan gitu. Acara tahun kemarin lebih seru gitu. Jadi makanya gue lebih baik gue di acara dan gue bisa membackup ketua panitia sama teman-teman panitia yang lain. Ya, mungkin di sisi lain Pak Jo core-nya emang di acara ya. Core-nya emang di acara ya. Iya, karena itu memang dari dulu tuh kegelisahannya begitu. Termasuk juga dengan pemilihan MC kok dulu ada MC yang begini-gini. Padahal ini punya potensi mereka sebenarnya. Gitu. Jadi makanya karena ini kan juga sebenarnya adalah salah satu keuntungannya teman-teman panitia mahasiswa juga kan, bahwa memang mereka merelakan waktu liburan gitu. Tapi pada akhirnya mereka kan dapat satu experience yang mungkin nggak dirasakan oleh teman-teman yang lain kayak gitu. Iya, setelah kuliah kan kerja biasanya kan jarang-jarang kayak gitu. Makanya gue tetap sebagai koordinator acara. Ketua? Nah Pak Supri kalau ditunjuk nih, jadi ketua lagi Pak? Ketua lagi? Ya kita mah kecil ya. Koordinatornya gue dia mah hayu aja. Mau nyampe kapan aja kalau ada koordinatornya tim acara dari Pak Jo, kita ikut aja. Luar biasa Pak Jo tuh cuma jeruk kunci sih. Mohon maaf nih Astor nggak dimakan Astor. Dipegang mulu. Kebetulan pajangan. Oh pajangan. Iya pajangan. Sorry sih. Boleh kali kan Pak Supri ini ketua panitia kan, melihat maba-maba takutnya nggak aktif, kasih semangat lah boleh Pak ke maba-maba kita. Apa ya? Karena slogan kita sendiri kan School of Business, tapi di dalamnya itu kan banyak mahasiswa itu yang kiranya ya nggak mau jadi pebisnis, mereka mau berkarir juga ya nggak masalah di sana kan. Istilahnya mereka harus bisa menemukan jati diri mereka juga melalui pembelajaran di kelas, organisasi-organisasi yang ada di kampus juga. Nah itu jalan mereka untuk menemukan apa sih yang mereka butuhkan di sana, apa ya istilahnya itu kayak hobi saya gitu loh, passionnya gitu kan, supaya mereka juga nggak kok hidup gini-gini amat ya. Makanya di perkuliahan ini jangan sampai nanti kayak kupu-kupu, tadi yang kupu-kupu udah berubah nih masalahnya gitu kan, ini maba kan tadinya, nah udah mulai berubah gitu. Harapannya nih semuanya nanti cobalah untuk membuka diri ya, menambah terus wawasannya terkait dengan ya
khususnya untuk kesejahteraan diri sendiri sih. Gitu kan. Kita kuliah, kita menambah ilmu untuk mensejahterakan diri sendiri intinya. Kalau kita nggak kayak gitu ya kita nanti susah sendiri. Nah, aku punya pertanyaan terakhir nih, Ke saya? Boleh ke siapapun. Sebenarnya sih pengen taunya sih ke Pak Supri, mungkin silakan. Ke Pak Jo, Bu Mori kan. Tahun 2024 PKK-nya surprise-nya apa lagi nih? Kemarin udah kembang api nih kan. Apakah di tahun 2024 akan ada pakarnya acara yang bisa untuk memberikan jawaban yang Masa lebih tepat. diceritain kan surprise. Iya, keseruannya kan belum bisa ketahui dari sekarang. Ide-ide tipis lah, ide-ide tipis gimana sih? Ide Atau tipis. mungkin Pak band Dokar nge-band 3 hari gitu berturut-turut. Day 1, day 2, day 3 gitu ya. Oke, bisa dijadikan sebagai masukan. Oke. Ya. Joki skripsi tiba-tiba gitu. Biasa mana ada UKM festival kan, UKM festival ada UKM yang Joki skripsi. Ya, UKM Litbang loh, UKM Litbang kan bisa kan membantu untuk mengolah data gitu. Daftar. Bisa. Oh iya. Bisa kan? Daftar. Siapa tahu, Aku siapa mau tahu. cepat lulus. Yes. Siapa tahu. Boleh. Oke, thank you banget untuk tim dari PKK. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk tim PKK. Luar biasa, benar-benar membuat PKK menjadi pecah banget tahun ini. Terima kasih juga untuk band Dokar. Nanti kita mungkin akan ngobrol-ngobrol di episode berikutnya. Tunggu episode berikutnya. Gak mau ini ngasih hot question buat BPM atau non BPM? Oh ya. Jadi ada hot question lah ya kan. Ada non BPM, ada BPM yang hadir di PKK kemarin ya kan. Menurut kalian nih untuk BPM pendapat kalian tentang adanya senat bagaimana? Karena Mungkin kan kita ngelihat kampus udah mulai makin aktif, sudah mulai makin aktif padat loh. juga, beda sama pandemi kemarin. Nah itu kan kemarin job desk senat diambil BPM gitu. Nah sekarang apakah ada rencana untuk BPM itu menghidupkan senat kembali atau gimana? BPM. Tiba-tiba hot question ya. Sebenarnya dengan adanya senat kembali itu mempermudah dan memperingan kerja dari BPM itu sendiri. Cuman karena sudah lama vakum, dari kita sudah merancang bagaimana cara menghidupkan senat itu kembali. Mulai dari orang-orangnya siapa, terus pelatihannya kayak gimana sebelum kita lepas, sampai mereka benar-benar mendirikan senat itu sendiri, seperti itu. Kalau dari intake dari Bapak dan Ibu dosen, senat bagaimana? Nah itu Pak Ju lagi ini. Pak Ju terus. Bagian tim acara kita. Diwakili biar durasi. Ya sebenarnya sih intinya kan kalau kemahasiswaan itu pasti akan banyak aktivitas mahasiswanya dan aktivitas mahasiswa yang banyak juga mungkin akan membutuhkan ormawa organisasi kemahasiswaan yang lebih lagi ya mungkin dalam hal ini BPM kan juga nggak bisa berjuang sendiri ya dengan segala kebutuhan dari teman-teman mahasiswa seperti apa. Paling tidak juga kalau dibantukan dengan organisasi senat mahasiswa juga mungkin akan lebih baik. Tapi pada intinya sebagai mahasiswa itu mereka perlu aktif untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ormawa di kampus. Dan yang paling utama adalah sinkron lah ya. Dan ada masa transisinya juga. Iya. Nggak langsung tiba-tiba jadi gitu kan, kaget juga nanti. Biar kayak tim dari PKK itu sendiri gitu loh kan, solid, mantap. Lihat acaranya. Kuat. Iya, kuat. Lihat acaranya. Cuma meledak. Oke, meledak. Tapi apakah yes or no nih ibaratnya bangkit atau enggak senat itu? Kita upayakan terbaik. Kita upayakan. Oke, kita catat. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk follow dan juga subscribe YouTube Kwikianggi itu Ibi Kwikianggi Edu. Dan juga punya tagline? Oh, iya. Silakan. Silakan. Closing dulu dong, nanti setelah closing kita tagline. Boleh. Kalau gitu jangan lupa di follow juga Instagram Ibi Kwikianggi dan juga Ibi Kwikianggi _edu dan juga kita pengen denger apa namanya? Tagline dari PKK. Silakan. Oke. PKK 2023 Dynamite. Boost your power. Jangan lupa terima kasih untuk tim PKK sudah hadir dan juga jangan lupa kita mendengarkan pantun dari Bapak Adam Usman, Mr. Monday Motivation sebelum kita pulang. Silakan Bapak Usman. Mungkin tim belakang saya ini punya gagasan atau punya jargon. Tapi gue punya pantun. Pantun kasih tahu. Mana kameranya nih? Yang ini.
Kasih tau friend. Pantunnya tema apa? PKK juga? PKK dong. PKK. Pusing. Oke. Beli lentera 10 watt. Yang mana nih kameranya nih? Yang mana kameranya? Oh sono. Ulang ya. Bantuannya nih, bantuannya nih. Beli lentera 10 watt. Cakep. Masangnya di atas papan. Cakep. Walaupun nih PKK udah lewat. Cakep. Sampai juga. Gak apa-apa, emang cakep. PKK tuh cakep. Walaupun PKK udah lewat. Ya. Tetap nantikan di tahun depan. Mantap. Thank you semuanya udah hadir. Thank you. Thank you. Kita pura-pura salaman ngobrol, dulu kita pura-pura ngobrol, kita pura-pura salam-salam, kita pura-pura ngobrol ya. Makan. Pura-pura ngobrol. Iya, makasih. Astor. Maaf ya. Pak Jo, mantap, luar biasa emang. Thank you. Aduh, lemes udah. Mantap, Bapak. Makasih. Mantap. Win, kapan itunya dibuka tuh getesnya? Iya, ditutup. Lu dulu. Getes dong.